Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini ada informasi yang sangat-sangat krusial dan sangat menarik untuk kita bahas. Apalagi kalau bukan kasus korupsi yang kita telah sepakati, korupsi itu telah menjadi musuh bersama rekan-rekan. Kali ini ada informasi yang memang menguliti kasus korupsi di berbagai sektor. Kita semua tahu bahwa KPK tengah menggeledah rumah Ridwan Kamil. Kemudian ada kasus lain yang muncul ke permukaan. Seperti yang kita ketahui bahwa skandal kasus korupsi BTS sudah menyeret perusahaan suami Puan Maharani. Tak cuma itu, ternyata setelah dikuliti habis oleh netizen, Puan pun memiliki skandal yang tidak kalah rumit. Salah satunya adalah skandal korupsi IKTP yang pada Setia Novanto dalam persidangan mengatakan bahwa Puan diyakini menerima sejumlah aliran dana uang panas skandal korupsi IKTP tersebut. Lalu, akankah Puan bernasib sama dengan Hasto di Borgol dan ditahan oleh KPK? Tentunya itu adalah semua kewenangan tim penyidik KPK. Namun yang jelas untuk kasus IKTP sendiri, KPK berhasil meringkus tersangka baru yang memang pada saat ini keberadaannya berada di luar negeri. Meskipun begitu, pemerintah Republik Indonesia telah dalam proses pemulangan narapidana atau buronan IKTP tersebut. Dan nantinya tersangka tersebut akan dimintai keterangan termasuk nama-nama yang pernah disebut dalam persidangan berpotensi besar akan diselidiki lebih lanjut pada Kejaksaan Agung tetapkan Direktur Utama perusahaan suami Puan Maharani tersangka korupsi BTS 4G. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022. Ia langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. PT Basis Utama Prima adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam pengadaan proyek infrastruktur paket 1 sampai dengan 5 BTS 4G Bakti Kominfo. Perusahaan itu disebut merupakan milik Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro yang merupakan suami politikus PDI Perjuangan Puan Maharani. Happy Hapsoro memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9% saham perusahaan. Kejagung sebelumnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo periode 2020. Prabowo Gibran. Kali ini mereka menyerang kebijakan efisiensi anggaran dan konsep Danantara. Tapi, apakah kritik mereka masuk akal? Atau ini cuma permainan politik demi panggung? Di video ini kita akan membedah satu persatu tuduhan mereka dan melihat bagaimana kebijakan Prabowo Gibran justru membawa perubahan nyata bagi rakyat. Jangan sampai termakan narasi sesat yang hanya memperkeruh suasana. Fakta diungkap. Siapa sebenarnya yang takut dengan kebijakan ini? Mengapa kritik mereka bisa dianggap gagal move on? Mari kita kupas kritik yang datang dari RT 16 dan RW 24 ini dengan lebih tajam dan mendalam. Kritik itu boleh, tapi jangan asal bunyi. Kita semua paham bahwa dalam demokrasi kritik itu wajar. Kritik itu perlu. Tapi kritik yang asal jeplak tanpa dasar yang kuat, itu bukan kritik, itu namanya nyinyir. Nah, belakangan ini ada dua orang yang rajin banget mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo dari RT 16 dan Anies Baswedan dari RW 24. Dua mantan capres ini yang, mohon maaf, tidak beruntung dalam Pilpres kemarin, sekarang sibuk banget mencari celah untuk menyerang pemerintah. Ganjar mencoba menyerang kebijakan Danantara, program yang bertujuan untuk mengelola aset negara dengan lebih transparan dan produktif. Kritiknya, katanya ini hanya akal-akalan, seolah negara ingin main bisnis sendiri dan menumpuk aset. Tunggu dulu, sejak kapan mengelola aset negara dengan baik itu jadi hal yang buruk? Sebelum kita lanjut, mari kita ingat satu hal. Indonesia punya sejarah panjang soal aset negara yang bocor kemana-mana. Dulu, kita sering dengar cerita tentang BUMN yang merugi, proyek mangkrak, atau aset negara yang malah jadi bancakan oknum-oknum tertentu. Nah, Danantara ini justru solusi. Program ini memastikan aset negara dikelola dengan baik, tidak bocor, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Apa salahnya kalau kita tahu persis kekayaan kita sendiri?
Ganjar sepertinya lupa bahwa selama ini salah satu PR terbesar bangsa ini adalah ketidakjelasan pengelolaan aset. Kalau negara nggak punya kendali atas asetnya, bagaimana mau maju? Sekarang kita ke Anies. Beliau menyerang soal efisiensi di pemerintahan Prabowo Gibran. Katanya efisiensi ini malah mengorbankan kepentingan rakyat. Katanya ada program-program yang akhirnya tidak dijalankan. Loh, efisiensi itu artinya bekerja cepat, tepat, dan nggak buang-buang anggaran. Apa yang salah dengan itu? Selama ini kita sudah terlalu lama melihat proyek-proyek pemerintah yang molor, anggaran bengkak, dan ujung-ujungnya tidak ada hasil. Kalau Prabowo Gibran ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar bermanfaat, apakah itu hal yang buruk? Anies berbicara seolah-olah efisiensi sama dengan pemotongan anggaran tanpa arah. Padahal, efisiensi yang dilakukan pemerintahan ini adalah menutup kebocoran, menghapus program-program yang tidak efektif, dan mempercepat eksekusi kebijakan. Yang aneh, kenapa dulu waktu Anies jadi gubernur DKI, dia sering bicara soal efisiensi, tapi sekarang malah menyerang? Konsisten dong. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa banyak netizen yang terpengaruh dengan kritik asal-asalan ini? Kita semua tahu bahwa media sosial itu tempat yang penuh dengan opini, narasi, dan framing. Tapi, jangan sampai kita jadi korban propaganda yang enggak jelas arahnya. RT 16 dan RW 24 ini dalam berbagai kesempatan selalu mencoba membangun opini bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak becus. Mereka memainkan narasi seolah-olah pemerintah sekarang tidak berpihak pada rakyat. Tapi coba kita lihat faktanya. Harga-harga bahan pokok mulai stabil. Keamanan nasional lebih terjaga, ekonomi sedang ditata agar lebih mandiri. Pemerintah serius dalam menjaga aset negara. Ini bukan omong kosong, ini kebijakan nyata. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka begitu sibuk menyerang? Jawabannya sederhana. Mereka belum bisa move on. Mereka ingin tetap relevan. Mereka ingin tetap ada di panggung politik dengan cara mencari kesalahan pemerintah, meskipun harus memelintir fakta. Kita, rakyat Indonesia, harus lebih pintar. Jangan mudah terprovokasi oleh kritik-kritik yang tidak membangun. Kritik itu boleh, bahkan perlu. Tapi kritik yang sehat adalah yang berbasis data, bukan sekadar nyinyiran politik. Rumah 13 dan Rumah 24 boleh saja berbicara lantang. Tapi kalau isi kritiknya tidak berdasar, ya kita harus sadar. Mereka hanya ingin mencari panggung. Jadi jangan mudah termakan framing. Pemerintahan Prabowo Gibran sedang bekerja. Kalau ada kritik yang benar, tentu harus didengar. Tapi kalau hanya sekadar cari sensasi, ya abaikan saja. Pilpres sudah selesai, pemenangnya sudah jelas, Prabowo Gibran. Tapi yang kalah ini, rumah tinggal 16 dan rumah warga 24 masih saja sibuk berisik. Bukannya legowo dan ikut berkontribusi membangun bangsa, malah sibuk main drama seolah-olah mereka pahlawan demokrasi. Coba kita lihat pola yang mereka mainkan, ini sering banget dipakai. Seolah-olah pemerintahan Prabowo Gibran ini cuma bekerja untuk elit, sementara rakyat ditelantarkan. Loh, kalau benar begitu, kok sekarang pemerintah gencar bikin kebijakan yang langsung menyentuh rakyat? Bansos tetap berjalan dan malah ditingkatkan. Proyek infrastruktur tetap digenjot, bukan dihentikan seperti yang mereka tuduhkan. Harga beras yang sempat naik mulai dikendalikan. Jadi, di mana bagian tidak berpihak ke rakyat itu? Atau mereka cuma sakit hati karena sekarang bukan mereka yang pegang kendali? Ini trik lama. Dulu Jokowi juga sering kena serangan kayak gini. Setiap ada kebijakan selalu dikritik habis-habisan. Dibilang otoriter lah, dibilang koruptif lah, dibilang enggak becus lah. Tapi kenyataannya, Jokowi 2 periode dan akhirnya diakui sebagai pemimpin yang sukses. Sekarang Prabowo Gibran yang kena giliran. Baru beberapa bulan menjabat, langsung digempur kiri kanan. Padahal logikanya sederhana. Mana ada pemerintahan yang bisa mengubah negara dalam sekejap? Kalau ada yang bilang, lihat tuh, kondisi ekonomi masih susah. Jawabannya, ekonomi global lagi gonjang-ganjing. Negara mana yang enggak kena dampaknya? Kalau ada yang bilang, waduh, harga-harga masih mahal. Jawabannya, pemerintah lagi kerja keras mengendalikan inflasi. Mau butuh waktu atau disulap kayak sinetron? Tapi ini yang mereka lakukan, menggoreng isu, membangun narasi negatif, dan berharap rakyat termakan hoax. Rumah 13 dan Rumah 24 ini lucu. Waktu mereka punya kesempatan memimpin, hasilnya bagaimana? Ganjar di Jawa Tengah. KKN merajalela,
angka kemiskinan tinggi, industri kalah saing. Anies di Jakarta. Banyak janji tinggal janji, banjir tetap langganan, proyek mangkrak. Tapi sekarang mereka tiba-tiba sok tahu cara menyelamatkan Indonesia? Maaf, tapi logikanya tidak nyambung. Mereka teriak soal demokrasi, keadilan, transparansi. Tapi waktu punya kuasa, apa yang mereka lakukan? Ada yang bikin kebijakan tebang pilih cuma menguntungkan kelompoknya sendiri. Ada yang sibuk pencitraan, bukannya kerja nyata. Sekarang mereka ingin mengajarkan Prabowo Gibran cara memimpin? Maaf, tapi kita nggak butuh teori doang. Kita harus sadar, politik itu bukan soal siapa yang paling nyaring suaranya. Politik itu soal siapa yang benar-benar bekerja. Prabowo Gibran punya rekam jejak jelas. Mereka pekerja keras. Mereka ingin Indonesia maju, bukan mundur ke belakang. Jadi kalau RT 16 dan RW 24 masih sibuk bikin drama, kita biarkan saja mereka main sinetron politiknya sendiri. Kita fokus ke hal yang lebih penting. Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Mereka boleh bicara sesuka hati, tapi kita juga boleh memilih untuk tidak mendengarkan ocehan mereka yang tidak berdasar. Sampai di sini kita paham ya. Mereka yang kalah masih sibuk nyari panggung. Bukannya introspeksi atau berkontribusi, malah muter-muter dengan narasi basi, seolah pemerintahan ini gagal, seolah rakyat menderita, seolah mereka pahlawan demokrasi. Tapi ada hal lain yang lebih menarik. Mereka ini bukan cuma nyinyir, tapi sudah masuk ke fase halu politik. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat di media sosial, narasi ini sering muncul. Wah, Prabowo Gibran ini pemerintahan otoriter, demokrasi sedang mati. Pertanyaannya, di mana otoritasnya? Pemerintahan Prabowo Gibran masih membiarkan oposisi berbicara, bahkan kritik liar sekalipun. Media masih bebas menulis artikel negatif tentang pemerintah. Orang-orang yang nyinyir di medsos masih bebas ngetik tanpa kena sensor. Lah, kalau benar otoriter harusnya mereka semua sudah nggak bisa bersuara. Tapi mereka tetap bisa teriak-teriak otoriter sambil menikmati kebebasan demokrasi yang sebenarnya dijaga oleh pemerintahan ini. Ironis bukan? RT 16 dan RW 24 ini sering pakai jurus. Ekonomi rakyat makin hancur di tangan Prabowo Gibran. Sebentar, kita cek fakta. Bantuan sosial tetap jalan, artinya rakyat kecil tetap diperhatikan. Investasi terus meningkat, artinya ekonomi Indonesia masih menarik bagi dunia. Inflasi terkendali, harga-harga masih dalam batas wajar, nggak seperti negara-negara lain yang lebih parah. Jadi, di mana bagian ekonomi hancur itu? Atau mereka cuma takut karena strategi ekonomi Prabowo Gibran lebih efektif dibanding teori-teori kosong mereka dulu? Ini yang paling lucu. Rumah tinggal 16 dan rumah warga 24 sering memainkan peran korban politik. Dulu mereka pegang kekuasaan, tapi banyak kebijakan yang amburadul. Sekarang mereka gagal menang, tapi sok berlagak seolah dizalimi. Narasi yang dimainkan. Pemerintah sekarang mengabaikan kami, tidak mendengar kritik. Loh, bukannya dari awal pemerintah memang terbuka untuk kritik, asal masuk akal? Bukannya mereka sendiri yang dulu menutup telinga terhadap kritik yang benar? Ketika ada kritik terhadap mereka dulu, apa yang mereka lakukan? Blokir, sensor, atau malah menyerang balik orang yang mengkritik. Tapi sekarang, giliran mereka mengkritik, mereka ingin selalu dianggap benar? Lah, enak banget maunya. Mari kita jujur, Pilpres sudah selesai. Pemenangnya sudah ada. Pemerintahan sudah berjalan. Tapi ada dua kelompok yang masih berkeliaran dengan narasi basi. Mereka yang kalah dan nggak bisa terima kenyataan. Mereka yang dulu gagal, tapi sekarang sok paling paham cara memimpin. Jadi netizen Indonesia harus pintar. Jangan gampang termakan drama politik yang tidak bermutu. Kritik boleh, tapi jangan nyinyir tanpa isi. Prabowo Gibran sedang bekerja. Yang benar-benar ingin membantu negara, ayo ikut kerja nyata. Yang cuma bisa nyinyir? Silakan terus main drama, kami tidak akan tertipu. Ada satu hal menarik yang selalu diulang-ulang oleh RT 16 dan RW 24. Efisiensi. Mereka seolah-olah baru pertama kali mendengar kata ini dalam kebijakan negara. Kita ingat Anies Baswedan bilang bahwa efisiensi yang diterapkan Prabowo Gibran akan membuat layanan publik terabaikan. Serius nih, efisiensi bukan berarti pelit, tapi menghapus pemborosan. Efisiensi bukan berarti mengurangi kesejahteraan rakyat, tapi memastikan anggaran tepat sasaran.
Kita ambil contoh. Di era pemerintahan sebelumnya, ada anggaran besar yang dialokasikan ke hal-hal yang tidak produktif. Di pemerintahan sekarang, uang itu diarahkan ke hal-hal yang langsung menyentuh rakyat. Pangan, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur berkualitas. Jadi sebenarnya siapa yang lebih pro rakyat? Apakah mereka yang menghamburkan anggaran untuk pencitraan dan proyek absurd? Atau mereka yang mengatur uang negara dengan cermat agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya? Dan jangan lupa, ketika mereka yang sekarang nyinyir ini berkuasa, banyak proyek terbengkalai dengan dalih efisiensi. Sekarang, mereka pura-pura lupa dan menjual isu efisiensi sebagai musuh rakyat. Halu tingkat dewa. Salah satu hal yang diserang oleh kubu oposisi adalah konsep Danantara. Mereka mencoba menanamkan ketakutan seolah ini adalah kebijakan berbahaya, tapi mari kita bahas apa sebenarnya Danantara. Danantara adalah upaya negara mengamankan aset nasional agar tidak bocor ke pihak asing atau mafia ekonomi. Danantara bukan berarti menjual aset negara, tapi mengelola kekayaan negara secara lebih strategis. Danantara akan memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki benar-benar dikelola untuk kepentingan nasional. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka yang dulu berkuasa tidak memikirkan ini? Kenapa mereka baru ribut setelah konsep ini dibuat oleh Prabowo Gibran? Jawabannya sederhana, mereka takut. Kenapa takut? Karena Danantara akan menutup celah kebocoran yang selama ini mereka manfaatkan. Mereka sudah terbiasa dengan sistem yang korup, tidak transparan, dan penuh permainan.